bukan hanya untuk kita tapi untuk kepentingan lebih besar. Kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada ini yang hadir pada sore hari ini luar biasa, ada Dr. Kaharudin tadi sudah berapi-api menyampaikan motivasi kepada kita semua. Karena itu nanti saya juga mau berdiri, tapi memulai dulu pelan-pelan. Saya akan semangat. Kemudian juga ada Dr. Andri juga yang hadir di sini. Saya beberapa kali membaca cerita di beranda Facebooknya Dr. Andri. Buat saya itu suatu motivasi yang luar biasa. Karena itu saya sarankan kepada adik-adik mungkin yang belum sempat membaca tentang kisah hidupnya. Kisah hidupnya singkat, tidak begitu panjang di beranda Facebooknya. Tapi buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita berasal dari satu latar belakang keluarga yang hebat, kemudian kita menjadi hebat, biasa saja. Tapi kalau kita berasal dari komunitas biasa, dari keluarga biasa, kemudian kita bisa mencapai pada level tertentu, itu baru luar biasa. Contoh konkret kita bisa melihat Dr. Andi pada hari ini. Ya. Dia juga, nah di sebelahnya sana ada Mas Iwan Setiawan. Ini orang tadi disebut orang dekatnya Menpora. Jadi kalau kita mau berurusan dengan Kementerian olahraga, ya silakan berkomunikasi dengan kawan kita yang di senior adik-adik di sini, Mas Iwan. Kemudian juga ini saya selalu menyebutnya sebagai tokoh muda intelektual, ini Bung Alfaris Talib yang saat ini sedang menyelesaikan program studi doktoralnya di PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Rupanya beliau ini adalah pendiri dari FKMBC, jadi senior, nah paling senior barangkali karena juga pendiri kan. Dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada sore hari ini. Saya izin berdiri dulu ya. Saya membagi dua pembicaraan saya. Yang pertama, kalau mau sekilas tahu tentang pikiran saya telah membuat satu paper singkat, ya kurang lebih saya kira 5 halaman. Kemudian yang kedua, saya coba membuat slide. Saya juga sudah buat slide, tapi saya tidak ingin ini. Nanti Anda bisa baca pikiran saya. Yang mau saya cerita adalah sebetulnya ini rata-rata mahasiswa ya. Apa ini generasi milenial? Milenial itu paling tua lahir tahun berapa? 2000. Oh, generasi milenial itu tahun 1983 sampai dengan tahun 2001 ya. Nah di atas itu sudah disebut lagi Generasi Z. Generasi Z, macam-macam namanya. Kita bahkan kalau tidak update, barangkali kita akan kesulitan untuk memahaminya. Nah berarti saya sudah bisa pastikan pada tahun 98 ketika era reformasi itu dimulai, adik-adik belum sempat, waktu itu masih SD. Tahun 98. Belum lahir. Baru lahir. Berarti tidak tahu. Karena itu saya ingin cerita tentang 98 ini. Sebelum tahun 98, yang masif terjadi di Republik ini, terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah pertama ada ketidakpercayaan yang masif terhadap pemerintahan yang ada pada saat itu. Ada ketidakpercayaan terhadap seluruh institusi yang ada. Baik itu institusi penegakan hukum, institusi birokrasi, dan institusi-institusi lainnya. Karena itu tuntutan untuk melakukan reformasi pada saat itu begitu masif dilakukan. Nah siapa yang terdepan pada saat melakukan tuntutan reformasi ini? Mahasiswa jawabannya. Karena itulah mahasiswa sering disebut agent of change, agen perubahan. Sering kali sering disampaikan soal itu. Mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Mahasiswa yang masih kategori tentu adalah mahasiswa muda. Bahkan kalau kita mengambil kutipan yang membuat ya kita itu bisa bersemangat lebih berlipat-lipat, ingat dulu Pak Bung Karno pernah mengatakan, berilah aku satu orang pemuda, maka aku akan goncangkan dunia, katanya. Berarti kalau ini ada berapa puluh pemuda, more than 25, lebih dari 25 orang, berarti bisa berbuat lebih besar dari yang sekarang disampaikan oleh proklamator kita Bung Karno. Nah, saya sebelum masuk itu saya ingin menyampaikan kutipan-kutipan untuk semangat aja.
Ketipu kece mungkin besti. Bahkan sebenarnya ada juga kutipan-kutipan yang membuat bagus untuk kita jadikan sebagai contoh. Pejuang-pejuang yang terkenal di level internasional, misalnya seorang tokoh kulit hitam, Martin Luther. Pernah dengar? Apa kata dia? Bahkan sangat monumental pidatonya. Pidatonya itu namanya The Dream Speech. Karena dia menyampaikan mimpinya. Makanya sering dikatakan, atau kalau buka di Google banyak itu, I have a dream that someday the black and the white people in America walk hand in hand. Jadi suatu saat saya bermimpi antara yang kulit hitam dengan yang kulit putih itu berjalan berdampingan. Tidak ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Saya dalam konteks Bima bermimpi juga. Tidak ada perbedaan antara anaknya siapa dia berasal dari mana, itu tidak boleh ada perbedaan. Karena secara tidak sadar atau kadang-kadang kita mengklasifikasi tentang daerah kita. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan lebih jauh karena beliau ini adalah doktor di bidang filsafat. Jadi mungkin juga membahas atau mempelajari secara mendalam tentang pemikiran-pemikiran politik. Dan saya melihat kalau saja misalnya ada di antara kita yang berpikir bahwa antara saya dengan dia ada perbedaan, karena perbedaan itulah kemudian membatasi kita untuk punya cita-cita. Nah, ini yang tidak boleh ada. Apakah Anda berasal dari Lampung? Apakah Anda berasal dari Sape? Apakah Anda berasal dari Donggo? Berasal dari Berak? Dan tadi ada juga berasal dari Soromani? Atau di daerah manapun? Dan tidak peduli anak Anda itu anaknya siapa, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi kita, untuk menggapai cita-cita kita yang tidak inginkan. Makanya tadi saya memulai dengan sederhana tadi itu contoh untung beliau ini datang. Ini contoh itu. Tidak perlulah saya jelaskan. Nanti saya bilang cukup baca di dalam akun Facebooknya, di beranda Facebooknya tentang cerita masa kecilnya, kemudian bisa mencapai gelar tertinggi akademiknya. Nggak gampang ini mendapatkan gelar doktor. Kebetulan di sini sudah ada 2 doktor. Sebentar lagi 3 doktor. Mungkin juga ada di antara adik-adik semua itu yang punya cita-cita untuk menjadi doktor. Adik-adik sekalian yang saya banggakan. Nah, tadi Pak Dr. Kaharudin telah menyampaikan dengan sangat baik tentang soal pentingnya kita berorganisasi. Tapi saya ingin menambahkan, ada beragam kalau kita buat klasifikasi mahasiswa. Ada bagi pemimpin. Menjadi pemimpin yang biasa atau menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja, maka sejarah akan mencatat sebagai hal yang biasa saja. Sebaliknya, jika menjadi pemimpin yang memiliki integritas, gagasan, keberanian, dekat dengan yang dipimpin, dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, maka sejarah akan mencatatnya sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Ini yang sering saya sampaikan dulu ketika saya berkeliling di Kabupaten Bima, maka saya datang ke desa-desa untuk mengatakan, kita tidak boleh takut bermimpi, saya sampaikan kepada orang-orang desa. Maka saya kutiplah yang saya sampaikan pada awal tadi, seorang pejuang kulit hitam, pejuang hak asasi manusia yang bernama Martin Luther, yang membuat pidato I have a dream, yang kemudian dalam pidato itu diberi judul The Dream Speech. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan dibuka di Google dan nanti kita berdialog. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.